Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya di BDR Channel. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi materi ya. Kali ini saya akan membagikan materi coding, dimana untuk coding dan AI ini sekarang sepertinya sudah gencar ya disosialisasikan untuk pelajaran tambahan ataupun mungkin itu pelajaran wajib ya yang akan diterapkan di sekolah dasar. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membuat sebuah bahasa pemrograman ya. Di sini saya akan membuat bahasa pemrograman PHP ya Bapak Ibu, yaitu script PHP sederhana. Kita akan belajar dari script PHP sederhana terlebih dahulu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar menggunakan bahasa pemrograman PHP agar bisa berjalan di komputer, Bapak Ibu bisa mengecek ya. Bapak Ibu bisa mengecek materi sebelumnya yang sudah saya upload ya, yaitu tentang bagaimana cara menjalankan bahasa pemrograman PHP di komputer. Oke, untuk linknya Bapak Ibu bisa cek di deskripsi ya, atau di pojok kanan atas ini. Silahkan untuk diakses ya. Jadi Bapak Ibu harus menginstal dulu beberapa aplikasi agar bisa menjalankan menjalankan bahasa pemrograman di komputer. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Pertama, kita akan membuka aplikasi editor teks editornya ya, untuk membuat teks atau editor bahasa pemrograman PHP. Sebenarnya bisa menggunakan text editor Notepad ya, yang bawaan aplikasi komputer itu. Namun saya kurang rekomendasikan. Saya di sini menggunakan Sublime Text ya Bapak Ibu. Di sini kenapa saya menggunakan Sublime Text? Karena untuk tampilan skripnya nanti itu berwarna. Jadi untuk mempermudah kita untuk melihat skripnya ya, karena memiliki masing-masing warna seperti itu. Oke, baik. Pertama kita langsung buka saja ya Bapak Ibu. Namanya itu Sublime Text. Sebelumnya kalau misalkan belum kebuka seperti ini, silakan Bapak Ibu pilih file, kemudian new file ya. Nah, seperti ini. Di sini ada untitled ya. Jadi belum kita save seperti itu. Oke, sekarang yang pertama dan yang paling utama, untuk membuat script PHP itu Bapak Ibu harus membuat tag pembuka dan penutup terlebih dahulu. Nah, untuk tag pembuka PHP, bahasa pemrograman PHP, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini ya. Kemudian tanda tanya, tuliskan PHP. Kemudian langsung enter saja. Nah, di sini saya kasih jarak ya. Kita akan membuat tag penutup terlebih dahulu. Untuk tab penutupnya tanda tanya kemudian tutup. Nah, di sini hal yang paling utama ketika membuat script PHP itu kita membuat tag pembuka dan penutup. Kalau tidak ada ini, script PHP tidak akan bisa berjalan. Nah, di sini kenapa saya kasih jarak, karena nanti untuk membuat scriptnya itu akan digunakan, akan disimpan di tengah-tengah seperti ini. Oke, kita save terlebih dahulu ya. Kemudian file. Perhatikan untuk cara penyimpanan save-nya ya Bapak Ibu. Kemudian file, klik save. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah menginstal XAMPP ya, untuk tutorialnya ada di video saya sebelumnya. Nanti di local disk C, akses local disk C, kemudian scroll ke bawah, di sini ada XAMPP. Buka XAMPP, kemudian pilih htdoc. Buka lagi htdoc. Nah, di sini kita akan membuat folder baru ya untuk tutorial aplikasi. Untuk tutorial bahasa pemrograman kita kali ini. Oke, misalkan di sini kita membuat foldernya itu namanya misalkan contoh strip PHP. Nah, usahakan Bapak Ibu untuk membuat dua kata atau lebih ya, silahkan gunakan strip ya, karena ini akan menjadi URL
nanti ketika kita akses di browser, mohon maaf, di browser untuk pemanggilannya. Kemudian klik enter. Kita buka lagi folder yang barusan. Nah, di sini kita buat file namanya itu index.php. Nah, kenapa kita di sini index.php? Jadi secara default ya, server web itu terutama Apache dan Nging ya, server web Apache dan Nging itu mengkonfigurasi untuk mencari file namanya itu index ya, index. Nah, untuk .php-nya ini karena kita bahasa pemrogramannya PHP, berarti ekstensinya itu .php. Kemudian kita klik save. Ini sudah tersimpan ya, index.php. Coba kita cek ya folder yang barusan kita buat. Local disk C, exampp, htdoc, contoh.php. Yang ini ya. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya. Oke, di sini saya akan membuat tutorial yang pertama itu bukan tutorial, script sederhana ya, yaitu untuk menampilkan kalimat. Nah, di sini ini bukan bahasa pemrograman ya, Bapak Ibu, ini hanya penjelasan saja. Bukan penjelasan, maksudnya hanya keterangan saja ya. Ini hanya keterangan saja. Di sini saya akan menampilkan kalimat. Oke, kita perjelas lagi ya. Script PHP menampilkan kalimat. Nah, untuk teks seperti ini tidak akan terbaca oleh komputer ya, bukan sebagai bahasa pemrograman, karena saya di depannya itu diawali dengan garis miring 2 ya. Kalau misalkan seperti ini akan terbaca oleh komputer sebagai bahasa pemrograman yang harus dieksekusi seperti itu ya. Makanya saya kasih garis miring seperti ini agar terlihat kayak ngeblur seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita ke bawah ya. Nah, di sini untuk menampilkan kalimat kita butuh yang namanya echo ya. Untuk menampilkan kalimat itu sangat mudah ya. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan tulis saja echo, kemudian titik 2 tanda kutip ya, seperti ini. Misalkan yang akan kita tampilkan nanti kalimat apa, misalkan di sini saya akan menampilkan selamat pagi dunia. Nah, kemudian yang terakhir itu titik koma. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita langsung saja Ctrl S ya, Ctrl S. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini ada tanda bulat ya. Tanda bulat. Ini tandanya ada perubahan yang belum kita save. Nah, kita coba Ctrl S ya, Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Oke, dia akan otomatis tanda silang seperti ini. Oke, kita ini sudah membuat skrip bahasa pemrograman untuk menampilkan kalimat selamat pagi dunia. Oke, kita coba akses ya di browser. Kita bikin 2 tampilan saja seperti ini. Oke, di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menampilkan atau memanggil bahasa pemrograman ini, silahkan langsung saja tuliskan atau ketikkan localhost garis miring. Nah, setelah garis miring kita tuliskan folder yang barusan kita buat. Folder yang barusan kita buat itu adalah namanya yang ini ya, yaitu contoh strip PHP. Dia akan memanggil yang index.php ini. Oke, kita tulis contoh strip PHP. Kemudian klik enter. Oke. Nah, seperti ini ya. Ketika kita akses di browser akan muncul selamat pagi dunia. Yang ini. Oke, ini untuk pembuatan skrip PHP untuk menampilkan kalimat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat variabel dan string. Oke, kita di sini kasih keterangan terlebih dahulu ya. Variabel dan string. Oke. Nah, untuk pembuatan skrip PHP mengenai variabel dan string, Bapak Ibu bisa menuliskan
kurang lebih contohnya seperti ini ya. Pertama itu tulis dolar. Kemudian misalkan saya akan menampilkan nama. Klik nama. Kemudian sama dengan tanda petik seperti ini. Tuliskan nama, misalkan nama saya Indra. Terakhirnya kita tuliskan titik koma. Nah, ini satu ya. Jadi mana yang disebut variabel dan mana yang disebut string. Oke, jadi yang ini ya. Ini adalah variabelnya yang menampilkan atau menyimpan string atas nama Indra. Oke, kita buat lagi ya variabel, misalkan nama umur. Umur sama dengan titik koma, mohon maaf tanda kutip ya. Umur misalkan 32. Oke, mohon maaf, untuk umur kita tidak harus menggunakan tanda kutip ya. Kita langsung saja umur sama dengan 32 titik koma. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah stringnya dan 32 ini adalah integer. Integernya 32. Mohon maaf, ini umurnya itu variabelnya maksud saya, dan yang 32 ini adalah integer. Jadi bukan lagi string ya. Kalau integer itu kan berupa angka, kalau string berupa kata. Oke, nah ini kita sudah membuat variabel dan string. Bagaimana kita akan menampilkan isi dari variabel tersebut dalam sebuah kalimat misalkan. Oke, di sini untuk menampilkannya kita tulis echo tanda kutip seperti ini ya. Misalkan nama saya. Oke, kita akan menampilkan Indra tersebut ya. Indra ini berada pada variabel apa? Jadi Indra ini berada pada variabel nama. Berarti kita di sini tulis nama saya tanda kutip seperti ini ya. Titik 2, kemudian kita masukkan ke tengah lagi. Kemudian tuliskan lagi nama variabel yang menampilkan Indra ini. Kemudian kita tulis dolar nama. Oke, seperti ini, nama saya Indra dan umur saya, kita akan menampilkan yang 32 dan umur saya berarti tanda kutip seperti ini. Masukkan untuk variabelnya ya, yaitu umur. Kemudian kita lanjutkan tahun. Jadi membacanya kayak gini, nama saya Indra dan umur saya 32 tahun. Oke, kemudian tanda kutip. Ini tanda kutip sebagai penutup yang ini ya Bapak Ibu. Kalau yang ini berlayanan dengan yang ini untuk menutup variabel tersebut seperti ini. Ini untuk menutup variabel umum. Kemudian klik titik koma. Oke, seperti ini ya. Kita ctrls. Oke, coba kita cek ya. Di sini kita akan melakukan ini, di sini sudah kita save ya, akan melakukan pemanggilan dari script PHP yang barusan ini. Jadi nanti semua ini akan terpanggil ya, yang script PHP untuk menampilkan kalimat juga akan terpanggil, begitu juga untuk variabel dan string. Oke, kita refresh yang ini ya. Nah, seperti ini. Selamat pagi dunia, nama saya Indra dan umur saya 30 tahun. Nah, Bapak Ibu, namun di sini selamat pagi dunia, nama saya Indra itu masih menyatu ya dengan selamat pagi dunia. Sedangkan di sini ini kita melakukan di enter ke bawah ya. Harusnya dia ke bawah. Nah, bagaimana agar si nama saya Indra dan umur saya 32 tahun ini ada di bawah dari selamat pagi? Nah, di sini di bawah echo, di sini kita tulis lagi yang namanya echo titik 2 seperti ini. Kemudian di sini tulis BR. Oke, BR ini adalah fungsinya sebagai enter ya. Coba kita Ctrl S atau save, kita refresh lagi. Nah, ini satu kali enter berarti. Kalau bagaimana kalau dua kali? Berarti di sini kita tuliskan dua kali enter. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita refresh. Nah, jaraknya akan semakin jauh.
Oke, sekarang kita di sini pindahin lagi untuk echo BR-nya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk variabel dan string. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang conditional statement. Conditional. Nah, seperti ini ya. Conditional statement. Jadi conditional statement itu pernyataan kondisi ya. Ada beberapa kondisi yang dalam pernyataan tersebut. Maksudnya seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang pertama kita buat adalah misalkan di sini saya akan membuat script tentang nilai saja ya. Mungkin tentang nilai. Oke, pertama kita buat yang namanya untuk input nilainya. Di sini kita nilainya misalkan dolar, nilai sama dengan 60, ini 80 misalkan. Nah, di sini untuk nilai ini nanti kita bisa rubah-rubah ya. Kita akan cek nanti ketika sudah membuat skripnya. Oke, sekarang sudah membuat nilai dengan nilai itu 80. Kita enter ke bawah. Nah, untuk conditional statement ini ya, Bapak Ibu, ada dua kondisi, tiga penggunaan conditional statement ya. Yang pertama itu ada if, terus ada else, dan else if. Nah, jadi untuk, mohon maaf, ini else if dulu ya, biar berurutan. Kemudian ini else. Oke, jadi untuk if ini adalah kondisi pertama ya. Jadi kondisi pertama yang akan mengeksekusi. Untuk else if ini digunakan ketika ada lebih dari dua kondisi statement, lebih dari dua kondisional ya. Dan else ini adalah statement pernyataan kondisi paling terakhir. Jadi intinya ketika else if tidak mengeksekusi, else ini adalah solusi yang paling terakhir, seperti itu. Oke, kita akan coba di sini ya penggunaan else if untuk dua kondisi dan lebih. Oke, kita akan membuat sebuah conditional statement dulu untuk dua kondisi dari nilai sama dengan 80 ini. Nah, misalkan di sini nilai sama dengan 80. Kita akan gunakan if kurung buka. Kita tuliskan variabelnya yang ini ya, dolar nilai, misalkan di sini lebih kecil sama dengan 75. Oke, lebih kecil sama dengan 75. Kemudian di belakangnya sekarang kita penggunaan untuk kurung kurawal seperti ini. Kurung buka, nanti kurung kurawal penutupnya akan otomatis terikuti ya. Kemudian kita langsung saja enter seperti ini. Kita enter. Di sini kita akan melakukan pengeluaran atau menampilkan statementnya seperti apa. Misalkan tuliskan dulu echo seperti ini ya. Jadi dari nilai statement 70 lebih kecil sama dengan 75 ini mau seperti apa. Oke, di sini misalkan nilai Anda kita masukkan variabel nilai ya. Nilai Anda titik 2 dolar nilai Anda nanti di sini akan otomatis ya. Nilai Anda akan otomatis ketika kita merubah ininya. Nilai Anda variabel nilai, kemudian Anda belum memenuhi nilai KKM misalkan. Anda belum memenuhi KKM seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke bawah, enter ke bawah. Di sini kita tulis else karena kita di sini akan mencoba untuk dua kondisi terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung saja untuk penggunaan else.
else kurung buka, kurung kurawal, mohon maaf, kemudian enter lagi. Kita tuliskan echo seperti ini. Kita tulis lagi nilai Anda tuliskan lagi variabel nilainya. Anda selamat, misalkan selamat Anda sudah memenuhi KKM, tanda kutip klik 2. Oke, kita langsung Ctrl S saja ya untuk menyimpan perubahan ini. CTRL-S. Nah, ini sudah tersimpan ya. Coba kita cek di sini. Kita refresh untuk browsernya. Oke, seperti ini ya. Ketika kita menginputkan nilai 80, berarti Anda sudah memenuhi KKM. Oke, jadi ketika ada kondisi yang bisa dieksekusi oleh if ini, dia akan masuk atau menampilkan si nilai Anda belum memenuhi KKM. Ketika tidak masuk ke kondisi yang ini, si else ini adalah pilihan terakhir untuk menampilkan dari nilai tersebut. Oke, dari variabel tersebut. Oke, sekarang coba kita tulis ganti 80 ini di bawah 75, misalkan 40. Kemudian kita Ctrl S, apakah dia akan dieksekusi oleh si if ini. Sekarang kita refresh yang ini. Oke, nilai Anda 40, Anda belum memenuhi KKM. Berarti yang mengeksekusi itu yang if ya. Mohon maaf ya, yang mengeksekusi itu yang if. Kalau yang tadi itu 80, itu adalah kondisi terakhir, pengkondisian statement terakhir yang harus dieksekusi oleh else. Misalkan coba kita di sini 98. Ctrl S, kita refresh lagi yang ini. Nilai Anda 98, selamat Anda sudah memenuhi KKM. Oke, seperti itu ya. Ini adalah untuk conditional statement. Oke, kita akan membuat lagi untuk conditional statement dengan lebih dari 2 kondisi. Kita buat lagi di sini conditional statement lebih dari 2 kondisi. Kita tulis lagi, misalkan di sini kita tulisnya $, jangan nilai lagi ya. Kalau kita nilai lagi nanti akan bentrok dengan ini karena kita akan membuat yang baru. Misalkan nilai ini kita ganti dengan angka saja. Kita tuliskan angka sama dengan 78 misalkan. Titik koma, enter, klik if. Kita masukin lagi, berarti yang masukin variabelnya itu yang ini ya, angka. Kemudian kita lanjutkan lagi seperti yang di atas, tanda kurung kurawal. Nah, di sini karena kita akan lebih dari 2 kondisi, berarti kita sekarang itu gunakan else if. Oke, else if. Oke, mohon maaf ya. Di sini angka, mohon maaf Bapak Ibu, di sini angka misalkan lebih besar sama dengan 85. Mohon maaf ya, kita belum melakukan pengeluaran echo-nya. 85 echo seperti ini. Untuk keluarannya misalkan nilai Anda A. Nilai Anda A. Oke, kita ke bawah. Di sini baru else if. Untuk else if, tuliskan variabelnya angka misalkan lebih besar sama dengan ini 80 saja. Ini 90 misalkan ya Bapak Ibu, 90 biar kita mudah. Di sini 80. Else if angka lebih besar sama dengan 80.
kurung kerawal lagi, enter, echo, keluarannya itu nilai Anda B. Seperti ini. Kita masuk lagi ke bawah, kita else if lagi, dolar angka lebih besar sama dengan 70 titik koma, mohon maaf, kurung buka kurung tutup kurawal ya, enter, echo, nilai Anda C. Nah, misalkan seperti ini ya, nilai Anda C. Kemudian terakhir Bapak Ibu, karena kita misalkan hanya sampai D saja ya, untuk nilainya langsung saja tulis else. Kemudian tulis else, kurung kerawal, enter, echo, nilai Anda D. Oke, seperti ini ya. Jadi else ini ketika tidak masuk ke dalam kondisi yang 3 ini, si else ini, yang hanya else ini akan yang mengeksekusinya. Oke, kita coba Ctrl S terlebih dahulu ya, CTRL-S biar tersimpan. Kemudian kita, mohon maaf, di sini kita kasih BR terlebih dahulu ya, atau enter terlebih dahulu biar tidak menyatu dengan yang atasnya. Oke, Ctrl S, coba kita refresh. Oke, nilai Anda C. Saya di sini menginputkan angka 78. Berarti angka 78 itu masuk ke kondisi angka lebih besar sama dengan 70. Ya, berarti dia masuk ke sini dan menampilkan nilai Anda C. Dan yang mengeksekusi berarti yang ini. Coba kita masukkan di sini 98. Ctrl S, apakah dia akan dieksekusi oleh if ini atau tidak? Oke, coba kita 98, ini sudah saya save ya. Kemudian refresh. Oke, nilai Anda A, berarti yang mengeksekusi yang ini. Ini berarti program berjalan ya Bapak Ibu. Nah, coba kita masukkan di sini 20. Karena 20 ini tidak masuk ke kondisi if, else if yang ini, berarti apakah si else ini akan mengeksekusinya atau tidak. Oke, kita refresh, ini sudah di save ya. Kita klik refresh D. Nah, jadi else ini adalah pilihan terakhir ketika yang lain tidak bisa mengeksekusi. Oke, seperti itu ya. Berarti ini script berhasil ya Bapak Ibu. Coba misalkan kita di sini hilangin satu saja. Misalkan tanda titik koma ini kita hilangkan. Kemudian Ctrl S. Apakah masih bisa? Oke, tidak ya. Nah, di sini enaknya dengan menggunakan text editor Sublime ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat di mana keterangan errornya. Ya, jadi sini parse error sintak C. Ini penyimpanannya ya, C sum xampp, mohon maaf, htdoc contoh php index.php online 32 ke garis 32 baris 32 yang mana? Yang ini. Oke. Di sini apa yang kurang? Yang kurang itu tadi kita 32, misalnya di sini. Di sini ya, berarti di atasnya ya. Jadi tidak akan jauh dengan keterangan yang ada pada keterangan error yang ini ya, Bapak Ibu. Di sini kita kurang titik koma. Kita Ctrl S lagi, kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan data sesuai dengan script yang ada. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah belajar ada 3 script materi sederhana ya Bapak Ibu. Di sini yaitu hanya menampilkan kalimat saja, echo. Di sini ada variabel dan string, ini adalah variabelnya dan ini adalah string, dan ini untuk integer ya, karena angka itu berarti integer. Nah, ini untuk conditional statement. Ini untuk contoh PHP untuk 2 kondisional saja, statement 2 statement saja, pernyataan 2 pernyataan, dan yang ini lebih dari 2 pernyataan. Oke, jadi untuk lebih dari 2 pernyataan kita menggunakan else if, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja ya materi kali ini seputar bahasa pemrograman atau coding ya.
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, selamat mencoba Bapak Ibu. Jangan lupa untuk instalasi aplikasi pendukungnya terlebih dahulu ya. Jika mau menjalankan aplikasi, jika ingin menjalankan bahasa pemrograman PHP di komputer. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.